One, two, three. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap selalu semangat ya. Bagaimana puasa Ramadannya? Semoga anak-anak bisa puasa Ramadan 1 bulan full ya. Tetap semangat. Pembelajaran daring hari Rabu tanggal 28 April 2021. Mata pelajaran Matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama dengan Ustadzah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Yang pertama, persiapkan buku paket matematika, dibuka halaman 128 sampai 132, materi menyajikan data dalam bentuk diagram batang, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian persiapkan buku tulis matematika dan alat tulisnya ya. Pada minggu lalu, anak-anak sudah belajar materi pengolahan data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan membaca serta menafsirkan data dalam bentuk tabel. Masih ingat ya anak-anak? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pengolahan data, yaitu yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan yang kedua, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Jadi, anak-anak simak ya videonya sampai akhir. Materi yang pertama, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak, di sini Ustadzah punya contoh tabel data olahraga kegemaran siswa kelas 5. Perhatikan ya, di sini ada jenis olahraga dan ada kolom banyak siswa. Nah, yang pertama sepak bola banyak siswanya 9, voli 6 siswa, tenis meja 10 siswa, kemudian bulu tangkis 7 siswa, renang ada 5 siswa, dan catur ada 2 siswa. Nah, sekarang bagaimana caranya menyajikan data ini dalam bentuk diagram batang? Langkah yang pertama untuk membuat diagram batang adalah kita buat dulu sumbu tegak atau garis vertikal dan sumbu mendatarnya atau garis horizontal. Yang pertama kita buat dulu di sumbu mendatar ya atau garis horizontal. Nah, kita tulis jenis olahraganya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada sepak bola, Ustadzah singkat SB, kemudian ada olahraga voli, Ustadzah singkat V, tenis meja, Ustadzah singkat TM, kemudian bulu tangkis, Ustadzah singkat BT, renang, Ustadzah singkat R, dan catur, Ustadzah singkat C. Jaraknya harus sama ya anak-anak.
jarak antara jenis olahraganya harus sama. Kalau mau 1 cm, maka 1 cm semua jaraknya. Kalau mau 2 cm, maka 2 cm semuanya. Jangan yang pertama 1 cm, kemudian jarak selanjutnya jadi 2 cm. Itu tidak boleh ya. Jadi harus sama jarak antara jenis olahraganya. Kemudian untuk sumbu tegaknya atau garis vertikal, kita tulis banyak siswanya. Di sini kita mulai tulis dari 0, kemudian angka 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, ini juga harus sama ya anak-anak jaraknya. Kalau anak-anak mau 1 cm, maka 1 cm semuanya. Kalau setengah centimeter, ya setengah centimeter semua. Yang pasti harus sama jaraknya. Nah, anak-anak, untuk menentukan angka-angka ini, kita harus melihat dari data yang sudah diperoleh. Data yang sudah ada, yang paling tinggi kan 10. Maka Ustadzah tulis jarak bedanya 1 cm. Jadi, dari angka 1 sampai 11. Bisa saja nanti datanya ada yang beda 2 atau 5. Tinggal nanti anak-anak tulis saja. Kalau datanya kelipatan 5, maka bisa ditulis 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kalau beda 2, berarti kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Semuanya tergantung data yang sudah diketahui. Paham ya anak-anak? Jadi yang harus anak-anak ingat, untuk menentukan angka-angkanya, anak-anak harus melihat datanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan buat batang-batangnya ya. Kita lihat sepak bola ada berapa anak-anak? Ya, ada 9. Di sini sepak bola ada 9, maka kita beri tanda garis putus-putus di banyak siswanya ya. Karena sepak bola siswanya 9, maka kita beri tanda garis putus-putus di tepat angka 9. Nah, kemudian kita gambar batangnya ya. Gambar batangnya harus lurus dengan jenis olahraga sepak bola yang tadi kita sudah singkat SB. Sepak bola datanya tadi 9, maka harus tepat di angka 9. Tidak boleh di angka yang lainnya ya anak-anak. Jenis olahraga yang kedua adalah voli. Kita singkat V. Di sini voli ada 6 siswa. Kita beri tanda garis putus-putus di banyak siswanya ya. Karena voli siswanya ada 6, maka kita beri tanda garis putus-putus tepat di angka 6. Nah, kemudian kita gambar batangnya lurus dengan jenis olahraga voli. Paham ya anak-anak? Jenis olahraga yang ketiga adalah tenis meja atau kita singkat TM. Banyak siswanya ada 10, maka di angka 10 kita beri garis putus-putus. Nah, kemudian kita gambar batangnya lurus dengan jenis olahraga tenis meja atau TM. Jenis olahraga yang selanjutnya adalah bulu tangkis atau kita singkat BT. Nah, bulu tangkis banyak siswanya ada 7, maka di angka 7 kita beri garis putus-putus tepat di angka 7. Nah, kemudian kita gambar batangnya lurus dengan jenis olahraga bulu tangkis atau kita singkat BT. Selanjutnya jenis olahraga renang atau kita singkat R. Nah, di sini banyak siswanya ada 5, maka tepat di angka 5 kita beri tanda garis putus-putus. Kemudian kita gambar batangnya harus lurus dengan jenis olahraga renang atau kita singkat R. Dan jenis olahraga yang terakhir adalah catur atau kita singkat C. Banyak siswanya adalah 2, maka di angka 2 kita beri tanda garis putus-putus. Nah, kemudian kita gambar batangnya lurus dengan jenis olahraga catur atau yang kita singkat C.
Nah, anak soleh dan soleha kelas 4, jadi diagram batang itu bentuknya seperti ini ya. Sekali lagi, Ustazah perlu ingatkan kembali, jarak harus sama ya, baik yang sumbu mendatar atau garis horizontal maupun yang sumbu tegak atau garis vertikal, itu harus sama jaraknya. Kemudian, untuk menentukan angka-angka di sini, anak-anak harus melihat data banyak siswanya. Dilihat, bisa 1 sampai 10, jaraknya 1 cm, atau 22, atau 33, atau 44, atau yang lainnya. Yang penting harus menyesuaikan data yang ada. Semoga dapat memahami ya anak-anak. Nah, materi yang berikutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Jadi, anak-anak simak penjelasan dari Ustazah ya. Nah, anak soleh dan soleha kelas 4, di sini Ustazah sudah menyediakan data diagram batang nilai ulangan matematika kelas 5. Kita lihat ya diagram batangnya. Di sini ada nilai dari mulai 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian di sumbu tegaknya di sini ada banyak siswa. Nah, banyak siswanya di sini ada mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini adalah kelipatan 2 ya anak-anak. Nah, anak soleh dan soleha kelas 4, kita dapat menemukan informasi dari membaca dan menafsirkan diagram batang ini. Nah, kita bersama-sama dengan Ustazah ya, akan membaca dan menafsirkan diagram batang ini. Anak-anak, kita akan membaca diagram batang ini. Yang pertama, coba anak-anak lihat di nilai matematika yang 60. Diagram batang ini di nilai 60 menunjukkan banyak siswanya berapa anak-anak? Coba diperhatikan. Iya, betul sekali. Banyak siswanya ada 4 orang. Berarti kita dapat menuliskannya sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 60. Selanjutnya dinilai 70. Nah, dinilai 70, diagram batangnya menunjukkan banyak siswa di angka 10. Maka kita dapat menuliskannya sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 70. Selanjutnya dinilai 80. Nah, diagram batangnya menunjukkan banyak siswa di angka 12. Maka kita dapat menuliskannya sebanyak 12 siswa mendapatkan nilai 80. Selanjutnya, nilai 90. Nilai 90 diagram batangnya menunjukkan banyak siswa di angka 8. Maka kita dapat menuliskannya sebanyak 8 siswa mendapatkan nilai 90. Nah, selanjutnya adalah nilai 100. Diagram batangnya menunjukkan banyak siswa berada di antara angka 2 dan 4. Coba anak-anak, antara angka 2 dan 4 ada angka berapa? Iya, betul sekali. Ada angka 3. Maka yang mendapatkan nilai 100 adalah 3 siswa, atau kita bisa tuliskan sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai 100. Nah, anak soleh dan soleha kelas 4, tadi kita sudah bisa ya membaca diagram batang. Berikutnya kita akan menafsirkan diagram batang. Perhatikan ya anak-anak. Dari diagram batang ini, kita bisa melihat nilai tertingginya. Coba anak-anak, nilai tertingginya adalah nilai berapa? Iya, pinter. Nilai tertinggi yaitu 100 sebanyak 3 siswa. Kemudian kita juga bisa melihat nilai terendahnya. Nilai terendahnya adalah nilai 60 sebanyak 4 siswa. Nah, kemudian yang terakhir nih, berapa sih jumlah siswanya?
Nah, caranya kita jumlahkan saja ya anak-anak berapa siswa di masing-masing nilai. 60 ada 4 siswa, kemudian 70 ada 10 siswa, 80 ada 12 siswa, 90 ada 8 siswa, dan 100 ada 3 siswa. Dijumlahkan semua. Jadi, jumlah siswa kelas 5 sebanyak 37 siswa. Nah, bagaimana anak soleh dan soleha kelas 4? Semoga dapat memahami materi pengolahan data dalam bentuk diagram batang ya. Tugas hari ini, anak soleh dan soleha kelas 4 mengerjakan soal di buku paket matematika latihan 3 halaman 130 nomor 1-2 dan latihan 4 halaman 132 poin A. Jadi ada 3 soal ya. 3 soal dikerjakan di buku tulis matematika. Nah, tugas dikerjakan, kemudian difoto dan kirimkan di grup WhatsApp kelas, maksimal dikumpulkan pada pukul 12.00. Selamat mengerjakan anak-anak. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.